Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Riza Rahman, konsentrasi manajemen keuangan korporat. Saya berasal dari Universitas Tigubang Semarang. Saat ini saya bekerja di PT Mitrakom Eka Sarana pada proyek Traveloka. Saya berada di jabatan reporting dan data analis. Sebelumnya, saya bekerja di Universitas Tigubang Semarang sebagai asisten dosen untuk mata kuliah statistika pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Berikut beberapa prestasi yang sudah saya raih. Yang terakhir, dimuatnya jurnal tesis yang saya buat pada Scopus Q3 pada bulan Mei 2020. Sebelumnya, saya terpilih sebagai lulusan kumlot dan terbaik Universitas Tigubang Semarang pasca sarjana pada tahun 2020. Dan beberapa prestasi yang sudah saya raih sebelumnya. Untuk berikutnya, saya akan menyampaikan jurnal internasional yang sudah saya publikasikan yang diangkat dari tesis saya pada tahun 2020. Jurnal ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya LQ45, dan apakah pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Ada keterlibatan dosen Udinus, dosen akuntansi Ibu Zaki Mahmudah, yang terlibat dalam penyusunan jurnal tersebut. Baik, untuk micro teaching, saya akan membawakan materi mengenai investasi di pasar modal. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai micro teaching pada hari ini, mari kita berdoa agar yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan melihat apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita telah selesai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, nantinya mahasiswa akan mengerti pentingnya investasi. Mahasiswa juga mampu menjelaskan macam-macam investasi. Mampu menjelaskan perbedaan antara investasi dengan menabung dan memahami pengertian pasar modal. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami manfaat keberadaan pasar modal di Indonesia. Mahasiswa juga akan mengerti langkah-langkah apa saja dan prinsip investasi di pasar modal. Mahasiswa juga akan waspada terhadap iming-iming penipuan investasi. Dan yang terakhir, nantinya mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar pada saham. Nah, sekarang kita akan masuk mengapa kita perlu dengan investasi. Karena pada investasi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan nilai dari dana kita, dan melindungi dana kita dari
adanya inflasi yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, karena setiap tahun hampir semua negara mengalami inflasi. Sekarang, apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses di mana meningkatnya barang-barang, harga-harga secara umum, secara terus-menerus. Dengan kata lain, nilai uang itu akan senantiasa menurun. Ya. Kita lihat pada nilai uang 100.000 pada beberapa tahun yang lalu. Kita bisa membelanjakan uang 100.000 itu mungkin dengan satu keranjang penuh di supermarket. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian, maka kita dengan uang 100.000 itu hanya dapat setengah keranjang. Karena nilai uangnya menurun. Nilai uangnya tetap 100.000, namun nilai dari uang tersebut ditukarkan dengan barang, maka akan semakin turun. Lantas, bagaimana caranya kita melawan inflasi? Yakni dengan investasi. Bagaimana dengan investasi? Bagaimana itu akan bekerja? Investasi itu sendiri akan bergerak naik dan turun. Namun, investasi tersebut akan mengalahkan nilai dari inflasi. Ya, karena di investasi itu ada nilai return ataupun keuntungan yang akan meningkatkan jumlah uang kita. Jadi investasi itu sendiri akan melindungi dana kita dari adanya inflasi atau penurunan nilai mata uang. Nah, sekarang apa itu investasi? Investasi yaitu mengelola aset sehingga aset itu dapat memberikan hasil di kemudian hari. Aset di sini bisa berupa saham dan keuntungan dari yang dihasilkan di kemudian hari dapat berupa capital gain dan dividen. Lantas, capital gain itu seperti apa? Yaitu selisih harga beli dan harga jual. Ya, di situ nanti akan ada fluktuatif peningkatan penurunan harga saham. Nah, ketika kita memperoleh keuntungan itu disebut sebagai capital gain. Dan dividen yaitu pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham yang biasanya dibagi secara ketika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dan hasil dari RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, investasi itu sendiri di sini investasi itu sendiri Nah, investasi ini sendiri itu ada beberapa yang melekat. Pasti kita butuh dana, kita melekat risiko, kita melekat untung, jangka waktunya ada jangka waktu tertentu, jangka waktu panjang dan pendek maupun menengah, dan ada tujuannya. Ya. Wahana investasinya juga nanti kita akan bahas apa saja wahana investasi itu di Indonesia ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara menabung dan investasi. Perbedaan antara menabung dan investasi. Jika dilihat dari tujuan,
Jika kita investasi, itu untuk memperoleh keuntungan. Jika kita menabung, itu tujuannya untuk menyimpan. Ya. Investasi untuk memperoleh untung, dan menabung untuk menyimpan. Untuk yang kedua, potensi risiko. Ketika kita investasi, maka akan ada potensi risikonya, ada risikonya. Tetapi ketika kita menabung, relatif tidak ada risiko karena uang kita terjamin nilainya. Untuk jenis transaksi, di investasi ada jual dan beli. Ya, kayak berdagang begitu. Jika menabung ada simpan pinjam atau debit atau kredit. Jika investasi tempatnya yaitu di pasar modal. Atau kalau investasi di saham itu dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stocks Exchange atau IDX. Jika menabung, kita tempat transaksinya ada di perbankan, ada di BPR, ada di koperasi simpan pinjam. Tuh. Untuk perbedaan menabung dan investasi, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin jika belum, maka akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini tertampil beberapa perbandingan antara jika dana kita masuk ke tabungan, jika dana kita masuk deposito, emas, obligasi negara, atau saham. Terlihat bahwa adanya grafik yang fluktuatif. Grafik yang fluktuatif terdapat di saham dan emas. Ini emas. Dan yang warna biru muda itu ada di saham. Ada kenaikan dan penurunan yang fluktuatif sepanjang tahun 2006 sampai 2015. Sedangkan pada tabungan, deposito, dan obligasi negara, tabungan, deposito, dan obligasi negara atau ORI, ya, ini memiliki tingkat peningkatan yang stabil dan peningkatannya cenderung kecil. Nah, jadi tadi yang kita sebut tabungan ini hanya bersifat untuk menabung. Jika pada investasi, khususnya di saham ini untuk memperoleh keuntungan karena tingkat perubahan harganya sungguh sangat besar. Sampai di sini sudah jelas untuk perbedaan menabung dan investasi. Jika sudah, maka akan saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai apa itu investasi, mengapa investasi itu diperlukan, dan apa perbedaan investasi dengan menabung. Nah, untuk kali ini, ya, untuk investasi sendiri memiliki tempat transaksi di pasar modal. Pasar modal itu apa? Adalah tempat mempertemukan antara penjual dan pembeli. Itu pengertian pasar. Namun, di pasar modal mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Produknya bisa saham, bisa obligasi, bisa reksadana, dan lain-lainnya. Nah, di sini perusahaan
Kita lihat perusahaan ini. Nah, ini adalah pihak yang membutuhkan dana, yang membutuhkan modal. Pasar modal itu adalah tempatnya, dan investor ini adalah orang ataupun yang memiliki kelebihan dana atau yang memiliki dana yang idle, yang standby begitu. Nah, di pasar modal ini sendiri adalah tempat yang mempertemukan keduanya. Tentunya ada beberapa instansi pemerintah yang memiliki peranan di pasar modal. Ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. IDX sebagai pelaku pengendali dari pasar modal, KPEI sebagai komisi yang membantu penyelesaian transaksi efek, dan KSEI sebagai bank kustodian atau penempatan dana dari pasar modal gitu. Untuk pengertian apa itu pasar modal, apakah sudah jelas? Jika sudah, maka akan saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Nah, sekarang manfaat keberadaan pasar modal. Apa sih manfaatnya? Kenapa harus ada pasar modal? Karena pasar modal sebagai sumber pembiayaan, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan, sebagai wahana investasi bagi investor, sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan itu dimiliki oleh lebih banyak orang, maka akan ada keterlibatan oleh masyarakat. Selanjutnya, ada keterbukaan dan profesionalisme. Ketika perusahaan itu sudah terbuka, maka akan adanya profesionalisme, mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Tentunya, hal itu juga akan membuka lapangan pekerjaan baru, profesi di pasar modal. Ada wakil manajer investasi, ada manajer investasi, ada pialang saham atau broker, atau ada WPPE, wakil perantara perdagangan efek. Begitu adalah salah satu contoh lapangan pekerjaan di pasar modal ya. Nantinya teman-teman nanti juga akan bisa masuk ke dalamnya ketika kalian sudah profesional di dunia pasar modal. Nah, sekarang langkah investasi di pasar modal. Yang pertama kita harus tahu tujuan investasi itu. Apakah tujuannya untuk memperoleh uang saku tambahan, untuk edukasi ataupun penunjang perkuliahan, dan nantinya akan juga masuk ke karir mungkin, atau membantu biaya pendidikan, atau kalian mau menikah, beli rumah, dan lain-lain. Jangkanya juga dipertimbangkan, ada jangka waktu yang pendek, ada jangka waktu yang menengah, atau jangka waktu yang panjang. Itu ya teman-teman. Lalu kenali juga profil risiko yang ada. Apakah kalian tipe-tipe orang yang suka akan tantangan, pengambil risiko yang tinggi, atau kalian lebih imbang, atau kalian yang menghindari sesuatu yang tidak pasti. Terus kalian juga harus tahu produknya, ada mungkin saham, obligasi, dan reksadana. Dan tentukan batas investasi atau kemampuan kalian sesuai dengan profil risiko yang kalian miliki. Tentukan strategi investasi. Jika perlu, kalian bisa memanfaatkan jasa profesional ataupun manajer investasi. Dan terakhir, kalian harus mempertahankan itu semua. Tujuan investasi. Prinsip dasar investasi di pasar modal. Ini ada beberapa yang nantinya kalian akan lakukan ketika kalian sudah berinvestasi di pasar modal. Nah, ini juga
perlu kalian pahami bahwa investasi itu sendiri sekarang marak akan penipuan yang menawarkan janji-janji palsu, yang menawarkan keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu yang pendek. Ini bisa dipastikan bahwa ini adalah penipuan. Ketika kalian dipaksa untuk masuk pada investasi tersebut, itu bisa dipastikan juga bahwa itu sebagai penipuan karena mengaburkan produk investasinya. Hanya melihat keuntungan saja, tapi kita tidak tahu produknya itu apa. Waspada juga penipuan dalam hal MLM. Tuh. Nah, untuk modus investasi berupa MLM dan pencucian dana, kita juga tidak boleh tergiur akan iming-iming tersebut. Dan pastikan setiap perusahaan yang menawarkan investasi tersebut terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, ini merupakan kita sebagai mahasiswa di manajemen, kita juga harus tahu dan bisa membedakan apakah investasi tersebut masuk pada kriteria penipuan atau tidak. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai investasi, kita mampu membedakan menabung dan investasi, kita tahu langkah-langkahnya untuk investasi, dan kita juga sudah mengerti perbedaan antara investasi bodong, investasi yang penipuan, maupun investasi yang resmi, yang terdaftar di OJK. Nah, sekarang apa itu saham? Saham yaitu bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan atau kekayaan perseroan atau perusahaan. Jadi ketika kita membeli saham, berarti kita adalah salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Kita juga berhak atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Nah, untuk pembelian saham, itu satuannya adalah lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Nah, setelah kita paham apa itu saham, maka kita akan memahami konsep dasar dari saham itu sendiri. Bagaimana konsepnya? Saya memiliki permisalan. Semisal, Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso yang memerlukan modal 8 juta. Namun, Pak Bejo hanya memiliki 1 juta rupiah. Bagaimana Pak Bejo untuk mengumpulkan dana sebesar 8 juta? Pak Bejo memilih untuk menawarkan sahamnya sebesar 1 juta rupiah kepada 7 orang temannya untuk bersama-sama menanamkan modal masing-masing 1 juta rupiah. Jadi nanti akan terkumpul 8 juta rupiah untuk modal usaha bakso. Itulah konsep dasar dari saham. Jadi kita patungan, kita mengumpulkan uang untuk kita kelola
kita kelola dalam suatu usaha. Jika ini kita masukkan pada perusahaan, maka misal ada suatu perusahaan, katakanlah perusahaan Garuda Indonesia yang mempunyai bisnis di penerbangan. Ya. Garuda Indonesia membutuhkan modal 10 miliar. Nah, Bank Indonesia dalam waktu yang bersamaan, karena dia tidak memiliki cukup modal, maka dia akan menawarkan sahamnya ke publik, ke masyarakat. Nah, masyarakat nanti itu yang akan membeli sahamnya. Ya. Dan ketika dana tersebut sudah terkumpul semua, maka dana tersebut akan digunakan untuk operasional perusahaan. Untuk operasional perusahaan. Dan ketika perusahaan tersebut memiliki keuntungan, maka keuntungan nanti itu adalah hak dari pemegang saham. Ya, nantinya akan dibagikan dalam bentuk dividen. Ataupun ketika masyarakat akan menjual sahamnya, maka ketika ada kenaikan, maka masyarakat atau pemegang saham memiliki keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Gitu konsep dasar dari saham. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk konsepnya pada perusahaan Garuda Indonesia. Sama juga pada perusahaan ataupun usaha bakso dari Pak Bejo. Ketika ada untung, maka pemegang saham juga akan menikmati keuntungan tersebut ketika investor atau pemegang saham menjual sahamnya, ya, seluruh atau sebagiannya ke orang lain. Maka dalam ilustrasi ini, dana 8 juta tadi menjadi 16 juta. Berarti ada peningkatan 2 kali lipat. Sehingga 1 juta rupiah yang telah ditanamkan oleh teman-teman dari Pak Bejo tersebut meningkat menjadi 2 juta rupiah. Ya. Sampai di sini sudah jelas untuk skema kenaikan harga dari saham. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ya, ini ada yang bertanya. Bagaimana caranya kita membeli investasi di saham gitu ya. Jadi begini teman-teman, untuk investasi di saham kita hanya membutuhkan cara yang simpel. Yang pertama kita membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Yang kedua, kita hanya membutuhkan minimal modal Rp100.000 untuk mulai investasi. Yang nantinya akan kembali lagi ke kita dalam bentuk dana di RDN atau rekening dana nasabah yang nantinya akan bisa kalian gunakan untuk membeli saham. Yang ketiga, ya, yang harus dilakukan yaitu rutin menabung saham atau membeli saham. Yang harapannya nanti dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun akan mendapatkan return dari pembelian saham tersebut ataupun capital gain. Bisa dapat dividen pula. Ya. Jadi langkahnya gampang, kita datangi sekuritas, datangi perusahaan broker, yang pertama tadi. Yang kedua, kita hanya rutin menabung saja dan nikmati saja untuk rekening sahamnya. Begitu teman-teman, untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih atas atensinya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lagi lebih
dalam mengenai saham, mengenai perdagangan saham itu nanti jam perdagangannya, mungkin macam-macam saham di berbagai sektornya. Kita lihat sekilas. Ini perbedaan ketika kita membeli produknya sama sahamnya, maka akan ada peningkatan ketika kita membeli sahamnya daripada kita membeli produknya. Begitu juga di Unilever. Nah, ini nanti kita akan di pertemuan selanjutnya akan membahas perusahaan-perusahaan emiten. Jadi ini emiten dari Bursa Efek Indonesia. Ada berbagai sektor. Kita juga akan membahas apa saja produknya, begitu teman-teman. Selanjutnya makanya tetap stay tune di perkuliahan pasar muda. Jangan sampai kalian tidak masuk, karena ini akan mengasihkan. Karena kan selain kalian belajar, kalian juga praktek, kalian bisa memperoleh keuntungan juga, dan nantinya akan bermanfaat untuk karir kalian di dunia kerja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.